jodoh ini kan ibaratnya begini, dari jenis kelamin aja beda, laki-laki sama perempuan. Ya. Otomatis wataknya berbeda antara suami dengan Perempuan. istri. Dari latar belakang berbeda. Nah, ini perbedaan ini kalau ini tidak dikelola dengan baik itu menjadi jurang masalah. Ya. Pernah ngerasain nggak itu, Mas? Pernah Ya, kadang-kadang kita ngomongnya pelan, istri kita kesinggung, dikiranya dia nggak denger. Iya, betul. Kita agak kenceng. Itu sering terjadi itu. Agak kenceng, dikiranya kita marah. Nah, jadi makanya harus saling. Kalau dalam bahasa fikihnya itu tabadulul hukuk, saling bertukar hak. Ya. Istri berbakti pada suami memberikan nafkah dan perlindungan kepada istri. Nah, tidak kalah penting nih, Mas. Ini tidak kalah penting. Istri itu di rumah ya capek. Suami di jalan juga capek. Nah, ini biasanya gitu sering ada terjadi miss kan? Ini suami di rumah suami kerja di luar itu kan masalahnya banyak. Pesaingnya lah, yang janji nggak tepat lah, itu melelahkan betul bagi suami. Tapi di rumah istri juga nggak kalah sibuk, capek. Mulai ngurus anak kita dari tidur sampai bangun, tidur lagi gitu. Nah, itu juga membuat suasana lelah. Ya, itu sering terjadi gesekan itu tadi. Ya. Karena tidak terkontrol, apalagi lagi dari kerjaan, emosi, istri di rumah cemberut. Gitu. Nah, makanya ada Nabi itu memberi contoh nih, Mas, untuk kalimat saling tadi. Kalimat saling itu berarti misalnya ada waktu-waktu kita harus membuat relax ya. Dalam rumah tangga itu relax. Kalau Nabi SAW itu memberi contoh, salah satu contoh relax itu dengan cara bersendau gurau. Ini penting ini. Makanya ada kisah Nabi SAW misalnya lomba lari dengan istrinya Aisyah gitu. Lomba lari. Nah, kalau zaman kita ini ya mungkin perlulah jogging, mungkin jalan-jalan pagi kah. Atau kalau misalnya Mas Ridwan ini lagi banyak rezeki agak longgar dikit, ya walaupun tidak di tempat yang mahal ya mungkin seperti kita inilah hari ini. Ke pantai, sekedar duduk-duduk menikmati keindahan alam yang Allah berikan ini. Untuk melepas kepenatan tadi. Karena istri juga penat di rumah, kita juga penat di pekerjaan. Perlu santai begini. Atau mungkin bisa juga sekedar sesekali lah, mungkin sekedar ngajak beli makanan apalah keluar gitu. Makanya keluar pakai cari tempat yang melepaskan penat-penatnya. Ya, itu kan perlu nih. Jadi jangan dalam rumah tangga itu isinya cuman serius terus. Wah, ngejar target terus. Yang target itu enggak pernah habis gitu. Selalu ada target. Ya, makanya 3 tadi ini sebenarnya nanti ada yang poin terakhir ini yang saya ingin sampaikan ke Mas Ridwan tadi. Ada waktu-waktu kita dengan keluarga itu bagaimana membuat suasana relax tadi. Di antara yang relax di dalam rumah nih, nah ini penting nih, yang relax dalam rumah itu. Itu urusan makan bersama. Ayo, banyak rumah tangga itu kayaknya nggak diperhatikan. Nabi ngajarkan makan bareng tuh. Ada anak, ada istri, kalau masih gabung sama mertua ya bareng-bareng mertua, di situ nanti ngobrol gitu. Itu ada pengaruh juga itu. Oh, jelas dong. Jelas. Nanti di situ Mas Ridwan bisa cerita tentang apa saja lah. Kalau misalnya suasananya pas ya cerita tadi ada kesulitan di kerjaan. Misalnya istri juga gitu. Iya tadi seharian sudah nyuci, udah tahu-tahu anaknya mainan dilempar kotoran lagi. Nah, begitu misalnya. Ya. Kan ini kan saling mensupport tuh. Oh ya udah kalau gitu besok saya bantu misalnya. Nah, ini suasana rileks begini nih itu bisa melanggengkan rumah tangga, Mas. Ya. Tapi kalau semuanya tegang, ini kan hak saya. Kamu kewajiban kamu. Aduh. Ini hidup terasa bukan. Banyak tekanan tuh. Rumah tangga kok tertekan gitu. Rumah tangga itu saling tadi meringankan tadi. Ya udah. Nabi kan memberi contoh tuh, Mas. Kalau Aisyah nggak sempat atau istrinya nggak sempat menjahit baju,
Rasulullah yang mengerjakan. Rasulullah itu Tat ya. Iya. Ali pernah nggak sempet numbuk apa? Padi gandumnya. Istrinya Fatimah yang menumbuk gandum. Ya, betul. Bahkan Fatimah pernah ngaritkan makanan kudanya. Makanan kuda. Mengambilkan rumput untuk makanan kudanya. Itu kerjaan suami itu. Tapi Fatimah bisa membantu suaminya. Ya. Oke? Sekelas Nabi saja membantu istrinya ya, Istrinya, apalagi iya. kita seharusnya lebih mencontoh Nabi gitu Ya. kan, untuk pelanggengan Rumah tangga kita. tadi. Ya. Jadi memang tip pertama tadi takwa nih harus. Kedua menjaga silaturahmi dan bakti kepada orang tua. Nah, yang ketiga inilah saling tadi. Kalimatnya saling menghargai, Saling memahami. Nah, supaya indah itu maka jangan terlalu tegang. Harus cari suasana. Ada suasana. Jalan-jalan, Nah, gitu ya, Tat, ya. gitu. Mungkin makan bersama, Oke. saling Itu yang udah cerita. pernah belum jalan-jalan? Udah sering Tat. Ini sekarang diajak nggak istrinya? Itu diajak tadi. Sama Alhamdulillah. anaknya. Anaknya juga. Alhamdulillah. Besok bulan depan kita jalan-jalan lagi. Insya Allah.